Oke, kawan-kawan semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita bersama dengan founder pimpinan Geraha Yakuza Indonesia. Luar biasanya hari ini Bang Muklis. Selamat sore Bang, terima kasih karena telah memberikan waktu untuk kami, terutama kawan-kawan ini yang hampir semuanya ini adalah merupakan bagian dari upaya kawan-kawan muda untuk memunculkan tokoh-tokoh. Kita tahu bahwa Bang Muklis Ali ini merupakan tokoh nasional yang pergerakan dan gerakannya sangat luar biasa. Mungkin sedikit Bang Muklis bisa menyapa kawan-kawan semua serta mungkin bisa memperkenalkan diri gitu loh Bang. Monggo Bang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muklis Ali. Mungkin teman-teman pengen tahu latar belakang saya terjun di dunia aktivis organisasi dan kepemudaan. Saya dulu SMP SMA-nya di Malang. Oh, Malang berarti Bang ya? Terus melanjutkan kuliah di Jakarta. Saya masuk Jakarta sekitar tahun 94 saya. 94, berarti Orde Baru itu ya Bang ya? Ya, 94. Terus saya masuk di Tanjung Priok. Saya ingat betul pertama saya aktif di organisasi di Tanjung Priok itu Remaja Islam Jakarta Utara. Remaja Islam Jakarta Utara. Itu berarti organisasi pertama ya Bang ya, di Jakarta? Organisasi pertama, Remaja Islam Jakarta Utara. Habis itu saya kuliah di semester 1 itu sudah bahkan sebelum masuk di HMI saya sudah aktif di diskusi-diskusi yang diadakan oleh Korkom HMI IKIP Jakarta waktu itu. Oke, ya ini perlu diketahui oleh kawan-kawan ya. Bang Muklis ini senior HMI. Iya, jadi nggak langsung masuk HMI. Jadi saya ada sekitar 6 bulan itu ikut diskusi-diskusi di Korkom IKIP Jakarta. Oke. Intinya sebenarnya diskusi itu hanya ingin cari makan aja. Oh, karena iya, diskusi-diskusi untuk bertahan hidup di sana gitu ya Bang bertahan ya. di Jakarta. Karena diskusi-diskusi kan dilakukan di kediaman para senior. Tentunya kita diskusi, dapat ilmu, dapat makan di sana. Dan itu posisinya belum masuk menjadi anggota HMI? Belum, ini sejarahnya panjang saya masuk HMI itu karena waktu itu untuk bayar uang pendaftaran 11.000 kalau nggak salah waktu itu. Zaman 94 itu ya? Iya, itu pun nggak punya uang saya. Ya, jadi karena sama kakak saya kan tiap hari dikasih ongkos berangkat kuliah itu 1.000 perak. Jadi makan waktu itu di warteg itu masih 300 perak. Jadi Metro Mini 100 perak ini. Jadi untuk dapat uang 11.000 itu butuh waktu yang panjang. Jadi LK-nya Bang itu tahun berapa dulu Bang untuk masuk? Saya sekitar tahun-tahun 94 tuh LK1 saya. Jadi terakhir saya baru punya uang. Tiba-tiba ada teman ngajak jaga tanah di Jakarta. Jaga tanah dapat berapa jam dikepung oleh orang sekampung. Akhirnya nggak jadi jaga tanah. Kita diselamatin di kediaman salah satu tokoh. Nggak jadi jaga tanah, akhirnya disitulah saya dapat uang 100.000. Nah, dengan uang 100.000 itulah saya ikut LK1. Setelah itu ya sampai menjadi aktivis di HMI. Jadi awalnya itu menjadi remaja Islam di Jakarta Utara. Setelah itu masuk di kampus ya. Terus kuliahnya dulu di mana Bang? Saya pertama kuliah di Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia, tapi terakhir selesainya di Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Oke, berarti LK-nya di Ibnu Khaldun. Justru LK-nya saya di Universitas Krishna Dwijayana waktu itu. Oke. Karena di Jakarta kan HMI-nya besar, komisioner banyak, bisa ikut LK di mana saja. Jadi saya dulu ikut HMI Jakarta masih jadi satu itu Bang ya. Iya, saya jadi ikut LK-nya di Komisariat Unkris Universitas Krishna Dwijayana di Jakarta Timur waktu itu. Oke Bang, itu kan kalau 94 Abang masuk ke himpunan gitu ya, masuk ke organisasi dan aktif, itu kan masih zaman Orde Baru Bang. Iya. Gimana tuh Bang posisi HMI atau pada saat itu dunia gerakan pada saat Orde Baru itu? Ya, kita kan menghadapi pergulatan yang sangat luar biasa di zaman Orde Baru. Orde Baru ini kan satu rejim yang sangat kuat, dianggap orang sangat otoriter, regimentatif dan sebagainya. Di zaman itu kan tidak banyak teman-teman mahasiswa yang aktif di dunia gerakan. LSM aja bisa dihitung jari dulu di Jakarta, hanya ada beberapa LSM. Jadi di samping di HMI, saya aktif di Humanika, ikut Bank Bursa waktu itu. Humanika. Kan? Himpunan Masyarakat untuk Kemanusiaan dan Keadilan, ikut Bank Bursa, aktif di situ. Tapi karena di Jakarta itu sentrum dari seluruh gerakan dan organisasi, saya banyak aktif di berbagai organisasi di Jakarta. Saya pernah aktif di Forum Musyawarah Lembaga Dakwah Islam yang ada di Kodi Jakarta.
terus di KNPI, bahkan di KNPI saya sampai di DPP KNPI. Sampai tingkatan DPP berarti Bang? Di DPP KNPI. Begitu juga di HMI, saya meniti dari bawah sampai terakhir jadi staf ketua di PB HMI. Zamannya siapa itu Bang? Saya staf ketua PB HMI di zamannya Bang Fahrudin, saya ketua umum, tapi saya mulai aktif di zamannya Mas Anas sebagai ketua umum. 98 itu ya Bang ya? Mas Anas periode 97-99, 97 Bang Fahrudin 99-2001. Tapi kembali lagi ke era Pak Harto itu, zaman itu kan demo itu menjadi barang tabu. Tidak semua teman-teman ikut demo di lapangan kan. Tahapan Pak Harto jatuh kan bukan di 98 itu. Jadi dari era 90-an sudah ada eskalasi gerakan yang kecil-kecil itu, pertemuan-pertemuan itu sampai puncaknya di 98. Bahkan saya di 98 sudah sangat senior banget sebenarnya. Udah di PBHMI itu sudah Bang, di PBHMI, sudah di PBHMI. Pengalamannya sudah sangat panjang tapi, itu. Mau tidak mau ya harus terlibat di proses gerakan di 98 itu. Oke Bang, ini kan saya lihat tadi di beberapa dinding yang Abang tempel ini kan di Geraha Yakusa ini banyak sekali foto tokoh-tokoh nasional bersama Abang, dan saya kira itu kan bukan perkara yang mudah untuk sedekat itu dengan tokoh-tokoh itu. Dulu seperti apa sih Bang kedekatan Abang dengan tokoh-tokoh nasional serta ya banyaklah orang yang berpengaruh di negara ini gitu, seperti apa Bang? Karena saya ini angkatannya sudah angkatan lama ya, mungkin sampean-sampean kan lahirnya baru ya. Saya 94 sudah masuk di Jakarta. Saya tentunya banyak tahu tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh Jakarta yang hari ini berkuasa. Bahkan saya banyak kenal teman-teman dari zaman-zaman sama-sama menjadi aktivis, sama-sama jadi miskin, dan sekarang ada yang jadi menteri, jadi gubernur dan sebagainya gitu loh. Soal foto-foto, saya tentunya bukan orang yang hobi foto dan dikit-dikit minta foto dengan tokoh. Kadang-kadang kan ada orang ya, ketemu tokoh mau foto apa-apa. Ini kan kalau dilihat kan memang kedekatannya sudah sangat luar biasa. Jadi rata-rata foto-foto yang saya taruh di dinding adalah tokoh-tokoh yang saya kenal baik. Tokoh-tokoh tentunya juga memberikan kontribusi dalam sejarah perjalanan saya selama ini, baik di Jakarta maupun pada saat saya sekarang ada di sini. Misalnya kalau tadi dibilang saya sebagai pimpinan Geraha Yakusa, ini kan kalau meminjam istilahnya Pak Sarmuji Sekjen DPP Golkar itu, beliau itu waktu saya ngobrol soal proses pembangunan rumah ini, beliau bingung. Buat apa Cak Muklis tuh bangun rumah besar-besar? Tapi setelah beliau tahu, Pak Sarmuji datang ke tempat saya main, diskusi dengan banyak aktivis yang berkumpul, baru dia menemukan jalan saya untuk membangun tempat ini. Istilah Pak Sarmuji kan, Mas Muklis ini, Cak Muklis ini membangun rumah besar dengan visi besar. Karena memang saya sengaja membangun tempat ini untuk kita jadikan pusat pengkaderan itu, dan alhamdulillah sudah jalan 5 tahun ini tidak pernah sepi. Tempat ini digunakan adik-adik khususnya HMI untuk pengkaderan. Iya, jadi ini kawan-kawan perlu ketahui ya, jadi kita ini berada di rumah atau kediaman Cak Muklis juga di Geraha Yakusa, di mana tempat ini merupakan tempat yang menjadi pelatihan formal maupun non formal bagi kawan-kawan pergerakan, terutama HMI. Dan ini sudah ratusan Bang, ya ratusan ribuan, udah ribuan kalau yang ribuan peserta yang lahir dari sini. Jadi ini merupakan bentuk komitmen Bang Muklis Ali sebagai senior ya, untuk mengembangkan dan memproduksi kader-kader baru. Nah, kembali lagi Bang ke zaman-zaman itu Bang, ya, zaman-zaman 98 di mana gerakan kepemudaan yang kata Abang tadi masih sangat terbatas dan lain sebagainya. Bagaimana dulu Bang mengkonsolidasikan itu semua? Apalagi kan beda, kalau sekarang mungkin ada Android ya. Kalau dulu gimana Bang itu Bang mengkonsolidasikan itu semua? Saya kira pilihan menjadi aktivis dan dunia gerakan itu soal militansi. Teman-teman zaman dulu tuh militansinya luar biasa. Mereka biasa hidup lapar, hidup dengan kekurangan, dan rasa keingin tahunya luar biasa. Soal mengkonsolidasi kan teman-teman kan banyak konsentrasinya di kampus-kampus. Zaman itu sudah ada senat mahasiswa dan sebagainya, ya komunikasinya antar senat, misalnya kalau di HMI antar komisariat, antar cabang ya kan, kirim fax, kirim telegram apa-apa ya, tetap konsolidasinya berjalan dengan baik. Memang beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ada instruksi, ada konsolidasi cepat sampai ke tangan kita masing-masing melalui Android yang kita miliki gitu. Ini soal semangat saja dan militansi, nggak ada masalah sebenarnya.
di zaman itu. Tantangannya zaman itu lebih berat, tapi Semangatnya militansinya, lebih tinggi semangat dan juga. militansinya lebih tinggi. Oke, teman-teman oke. zaman itu. Dan ini lagi Bang, di zaman itu ya, itu kan masa transisi, di mana memang mungkin angkatan abang pada saat itu kan banyak juga itu yang mengisi pos-pos kepemimpinan di zaman-zaman transisi reformasi itu. Sosok yang kemudian bagi abang pada saat itu, terutama di 98 ya, yang paling berpengaruh terutama di circle abang itu siapa Bang? Ya, kalau angkatan 98 ini kan sebenarnya banyak mengisi kan di tahun-tahun terakhir ini. Kalau di zaman itu kan proses transisi dari Orde Baru ke reformasi ini kan juga masih banyak orang-orang Orde Baru yang mengisi di era-era reformasi itu. Tapi kan kita tahu di zaman itu kan banyak tokoh-tokoh penting yang menjadi inisiator gerakan 98. Kalau anak-anak mudanya kan misalnya kita kenal Budiman Sujatmiko, ada Agus Jabu yang sekarang jadi Wamensos, ada Haris Moti, ada Andi Arif, Adian Napitupulu, termasuk yang di HMI juga banyak sekali, termasuk ya tokoh-tokoh yang lebih senior tuh ada Bang Bursa Sarnubi, Jumhur Hidayat dan sebagainya gitu loh. Jadi kalau dibilang siapa yang banyak memberi inspirasi, kalau saya kan dari kecil memang ikut Pak Bursa. Jadi Pak Bursa itulah yang banyak membentuk saya. Soal sikapnya, tindakannya, kepeduliannya, terus semangat perjuangannya itu saya terbawa dengan gaya-gaya Pak Bursa. Bahkan kadang-kadang ada orang bilang gayanya Mukhlis Ali ini mirip-mirip Bang Bursa, dia bilang gitu ya. Bisa dibilang beliau itu merupakan mentor abang gitu ya? Ya, beliau itu kakak, guru, orang tua gitu. Karena memang ya numpang hidupnya ke beliau. Dari kecil saya hidup dengan beliau, sampai hari ini pun masih hubungan masih berjalan dengan baik. Tapi yang saya suka beliau itu sampai di umur sekarang yang sudah 60-an, semangat gerakannya sangat luar biasa. Gerakannya tidak pernah berhenti. Terus dia terus mengkonsolidasi potensi anak-anak muda, mahasiswa untuk terus berdiskusi dan sebagainya. Ini kan semakin jarang kelompok-kelompok yang mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Bang Bursa itu sampai hari ini tidak pernah berubah. Termasuk ada Bang Hariman misalnya kan? Iya, Bang Hariman. Bang Hariman itu angkatan 70-an, tokoh Malari 74 kan. Tapi sampai hari ini beliau konsisten. Tiap minggu bikin diskusi, ngumpulin tokoh, ngumpul ini dan sebagainya. Karena sekarang kalau dalam kondisi zaman Orde Baru termasuk sekarang, kalau tidak ada kesadaran tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok tertentu untuk mengkonsolidasi, memberikan ruang kepada aktivis-aktivis untuk berkumpul, ini tidak bisa. Maka dari itu saya juga pada saat saya misalnya di Jakarta, saya juga sering ngontrak tempat teman-teman aktivis tidur, teman-teman aktivis diskusi, termasuk ya hari ini biarpun saya ada di kampung, tempat pola-pola seperti itu saya lakukan, menjadikan tempat saya, rumah saya ini terbuka 24 jam kepada siapapun, silakan untuk berdiskusi atau ngobrol dengan saya soal gerakan, soal apapun yang kita omongin soal keberlanjutan bangsa dan negara, ayo kita diskusi secara terbuka. Nah, termasuk adik-adik HMI, bikin LK1, training dan sebagainya, karena latihan kader ini kan mata air pengkaderan untuk menyiapkan kader, menyiapkan kepemimpinan yang akan datang. Silahkan datang ke sini. Kalau tidak mampu, saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan selama proses pengkaderan itu. Yang penting adik-adik semangat untuk terus mengkader, terus membimbing dan menyiapkan tunas-tunas pemimpin yang akan datang itu. Ini mungkin saya kira menjadi sesuatu hal yang luar biasa bagi Bang Mukhlis Ali ya, terutama paling tidak ya kami ya, ke kawan-kawan yang ada di Kabupaten Malang. Ternyata Bang Mukhlis seperti ini juga ada mentornya, juga ada sejarah panjangnya. Jadi saya kira ini menjadi sesuatu hal yang sangat relevan untuk dilaksanakan oleh Bang Mukhlis, karena memang ada mentor yang dulunya juga pernah melaksanakan seperti ini. Bahkan Bang Mukhlis Ali sampai ke daerah seperti ini di Kabupaten Malang juga masih melakukan gerakan-gerakan ataupun melakukan perkaderan-perkaderan. Oh iya, ini yang namanya mentor itu penting. Inspirasi juga penting dari tokoh-tokoh tertentu dan sebagainya. Bahkan kita pun mungkin ada yang nganggap adik-adik dianggap saya sebagai mentor dan sebagainya. Tapi yang penting bahwa ada komitmen bersama. Kalau jalan kita adalah jalan aktivis, menjadi aktivis organisasi, gerakan dan sebagainya, semangat kita adalah mengawal demokrasi,
mengawal pembangunan, mengawal kepemimpinan dan sebagainya. Nah, dalam konteks itu, dalam dunia aktivis, dalam politik itu harus ada patronnya. Nah, kayak saya misalnya kalau ditanya mentornya siapa, patron siapa, saya ada Bang Bursa, ada Bang Hariman, ya kan, ada Mas Anas, ya kan. Terus di level yang lebih muda ada beberapa banyak teman saya kan, ada Yayat Biaru, ada Holis Malik dan sebagainya. Itu hubungan tuh terus saya jaga, komunikasi saya jaga, silaturahminya saya jaga, terus diskusi juga sering kita lakukan. Misalnya saya sekarang ada di kampung, tetap kalau saya ke Jakarta, saya pasti dalam waktu 1 hari ketemu dengan banyak kelompok, mendiskusikan, terus ya kangen-kangenan, silaturahmi, supaya itu tidak terputus. Karena modal kita ini sebagai aktivis gerakan, sebagai pejuang, sebagai orang yang concern di urusan-urusan mengawal pembangunan demokrasi, ya kekuatan kita di jaringan, kekuatan kita di banyak teman dan sebagainya gitu. Itu harus terus dilakukan. Jadi saya berharap misalnya adik-adik yang ada di Jawa Timur, di Kabupaten Malang juga mau belajar seperti itu. Orang menjadi aktivis, menjadi tokoh, menjadi pemimpin itu kan bukan kayak orang main sulap gitu loh. Jadi ada pemimpin itu harus disiapkan, menjadi kader terbaik itu harus kita siapkan gitu. Cara pematangan, terus membentuk integritas calon-calon kader terbaik pemimpinnya ya melalui tadi itu kekuatan silaturahmi, terus berdiskusi, membangun hubungan itu. Nah, itu yang dikenal dengan istilahnya pengalaman, jam terbang dan lain sebagainya itu. Itu yang kemudian membentuk Bang Muklis sampai kemudian menjadi hari ini ya, yang mempunyai kepedulian sosial yang sangat tinggi. Kita lihat juga tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan lain sebagainya. Oke Bang, tadi kan sudah banyak cerita tuh terkait dengan ya dinamika dan perjalanan Abang sebagai aktivis dunia gerakan dari dulu. Sebelum masuk ke HMI atau menjadi anggota HMI sudah ikut banyak diskusi dan lain sebagainya. Saya kira itu menjadi pengalaman dan jam terbang yang sangat luar biasa. Lah, sekarang Bang, di era reformasi dan keterbukaan informasi yang sangat luar biasa seperti hari ini, kira-kira tantangan gerakan kepemudaan hari ini seperti apa Bang menurut Abang? Ya, kan sekarang kan yang menjadi menjadi kebutuhan-kebutuhan teman-teman yang mendesak ini kan kebutuhan primer kan. Misalnya teman-teman mau nikah, habis itu pengen punya rumah, pengen punya motor dan sebagainya itu. Tapi saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman. Jangan takut dengan apa yang harus kita hadapi. Kalau teman-teman itu mau secara serius misalnya dengan pilihan-pilihannya ya hakul yakin saja segala sesuatu bisa kita dapatkan gitu loh. Misalnya saya kan, orang kan nganggapnya udah luar biasa. Oh iya jelas. Rumahnya besar, padahal nggak ada apa-apa perkaderan juga. Nggak ada apa-apanya sebenarnya kalau dibanding dengan teman-teman saya yang berduit dan sebagainya. Tapi kita punya keyakinan bahwa kita ini harus punya peran-peran yang kira-kira bisa berdampak luas terhadap masyarakat sekitar, berdampak luas kepada teman dan sebagainya. Jadi saya sering sekali gitu loh kalau teman-teman yang mengikuti Sari dari nol dulu gitu loh. Saya kan di era-era 98, 90-an itu kan menurut orang luar biasa. Orang belum pegang uang, saya udah pegang uang banyak. Saya sering ketemu teman-teman, dia cerita, "Bang, ingat nggak dulu saya mau pulang kampung nggak punya ongkos, Abang ongkosin. Bang, ingat nggak dulu saya ke warung nggak bisa bayar, Abang bayarin," gitu loh. Nah, yang gitu-gitu kan nggak perlu kita ingat. Jadi jangan kebaikan kita kepada orang kita ingat. Persoalan orang masih ingat nggak jadi soal. Jadi kalau kita lihat kondisi saya hari ini gitu, saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan pengusaha, tapi ya tadi itu karena mungkin saya dulu banyak membantu orang, banyak membantu teman, ya banyak teman-teman yang ingat sama saya. Walaupun juga ada juga yang tidak ingat sama kita, nggak jadi soal, pasti ada jalannya masing-masing. Jadi harapan kita ke depan, teman-teman, dengan semakin kompleksnya tantangan yang kita hadapi, khususnya kepada adik-adik yang aktif di organisasi, misalnya di kelompok Cipayung, organisasi kepemudaan dan sebagainya, jadikan saat-saat aktif di organisasi itu untuk belajar secara maksimal. Misalnya teman-teman yang di PMI ya benar-benar dipelajari betul berorganisasi di PMI kayak apa. Usahakan dari rayon, komisariat sampai ke pengurus besar. Termasuk adik-adik yang di HMI harus ikutin prosesnya sampai tuntas, proses pengkaderannya. Kalau di HMI kan ada LK1, LK2, LK3, belum lagi ada
pelatihan-pelatihan khusus dan sebagainya. Kalau semua itu diikuti, yakin nanti kalau sudah terbentuk pada diri kita, proses internalisasi yang kita lakukan itu, kita punya integritas, kita punya pengalaman, kita punya jaringan. Udah, istilah saya tuh kalau kader HMI sudah terbentuk dengan baik, proses semua diikuti, mau dilempar ke tengah hutan pun pasti akan pasti hidup. akan survive gitu ya. Kayak saya. COVID awal saya pulang kampung, kalau nggak ini stres saya itu kan. Nah, Karena biasa ngumpul sama orang ya, karena Bang, saya ya? biasa ngumpul, biasa ngopi, banyak teman. Tapi alhamdulillah saya pulang kampung, saya ada inisiatif untuk membuat tempat yang sederhana ini. Tempat ini menjadi tempat berkumpulnya adik-adik aktivis, ada kegiatan-kegiatan di sini, ngumpul banyak orang, puluhan bahkan ratusan kader kalau ini, ya itu yang menjadi hiburan saya. Sebenarnya motivasi awalnya saya mencari hiburan aja untuk mencari teman, diskusi dan sebagainya. Ya, tapi alhamdulillah tempat ini direspon banyak orang ya kan. Orang banyak ngomong, ini rumahnya senior HMI ini satu-satunya di tempat Mukhlis Ali katanya kan. Mungkin satu-satunya di Indonesia katanya. yang kayak gini, kalau saya kan tidak pernah berpikir seperti itu. Tapi alhamdulillah apa yang kita lakukan mendapat motivasi, apresiasi dari banyak teman-teman. Bahkan banyak sekali tokoh-tokoh teman saya yang dulu saya kenal di Jakarta, setiap ada kegiatan di Jawa Timur pasti mampir sini. Misalnya ada dulu Parsadar Harahap pernah ke sini, terus banyak dokter, profesor yang datang ke sini, terus ada teman-teman yang KPU provinsi, kabupaten kota dari seluruh Indonesia kalau ada kegiatan di Malang, Surabaya pasti akan mampir ke sini karena mereka penasaran dengan tempat ini gitu loh. Loh kok ada Geraha Yakusa yang di rumah individu tapi rame pribadi gitu untuk kan, kegiatan adik-adik ini gitu loh. Nah, menurut saya kan seperti ini bisa dilakukan oleh siapa saja. Karena saya yakin banyak teman-teman saya yang sekarang mungkin jadi DPR, jadi menteri, jadi pengusaha, duitnya lebih banyak dari saya dan itu bisa lakukan, bisa tempat seperti ini gitu. Sehingga nanti kalau ada tempat seperti ini di mana-mana misalnya kan di banyak titik di seluruh Indonesia, maka adik-adik HMI tidak akan kesulitan lagi untuk mencari lokasi untuk pengkaderan. Karena kita tahu ya, mungkin Fahmi tahu ya, selama ini problem yang dihadapi oleh komisariat, bahkan ketua umum komisariat, karena misalnya bikin latihan kader itu kan kewajiban yang harus dilakukan selama satu periode. Ada adik-adik kita yang menggadaikan motor, ya kan, pinjem sana sini untuk bikin LK. Nah, tapi saya pastikan sejak adanya Geraha Yakusa tidak usah berpikir soal itu lagi. Yang penting adik-adik termotivasi, semangat, dan punya tanggung jawab untuk menjaga air mata pengkaderan ini sebagai salah satu alat kita untuk menyiapkan kader-kader yang akan datang. Kalau istilah Mas Anas Urbaningrum kan, apa yang dilakukan Mukhlis Ali ini adalah pabrik katanya. Mukhlis Ali membuat pabrik, tapi pabrik untuk menyiapkan memproduksi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Saya kira itu penting, semangat itu untuk kita tanamkan kepada adik-adik semuanya. Bang, Geraha Yakusa ini kan telah melahirkan lah paling tidak kader-kader baru serta calon-calon pemimpin baru yang sangat luar biasa dan banyak sekali. Lah, ke depan apa sih Bang yang Abang inginkan untuk Geraha Yakusa ini sebagai epicentrum lah paling tidak di wilayah Malang sebagai tempat perkaderan, apa yang Abang inginkan? Pertama kan Geraha Yakusa ini kan dibuka awal 2000-an ya. Selama COVID tidak pernah berhenti pengkaderan sini. Kamu kan tahu saat COVID itu pada saat seluruh tempat di Balang Raya ditutup, tidak diizinkan, semua lari ke sini. Tiap Jumat, Sabtu, Minggu nggak pernah berhenti sampai puncak-puncak COVID itu kan. LK, RAK ya Bang? Itu menurut saya sudah ribuan anak-anak yang bikin LK1 di sini. Karena hampir di semua kampus di Malang Raya kan pernah ke sini. Termasuk Surabaya kan, Surabaya, UNESA, UPN, terus sampai pernah ada ini ya PBHMI juga ya? WINSA, BPL, PBHMI, terus di Laksus Lepami juga 4 angkatan di sini dari Bangkalan ya kan ini. Saya ke depan ingin Geraha Yakusa semakin berkembang. Maksudnya ini kan tempatnya sederhana, hanya bisa menampung sedikit orang, maksimal 60 sampai 70 orang kan. Ya, saya rencana ada tempat kosong di sebelah, ada 1.200 meter, materialnya sudah ada. Ini ingin saya segera bangun supaya nanti di sini bisa bukan hanya LK1 tapi bisa kita laksanakan kegiatan intermediate training dan advanced training kan, LK2 dan LK3. Apalagi kamu orang kan sedang memperjuangkan adanya cabang persiapan Kabupaten Malang, sehingga nanti ke depan
cabang Kabupaten Malang tuh nanti akan menjadi satu cabang dengan dengan model pengkaderan yang luar biasa. Kita siapkan fasilitasnya, kita siapkan tempatnya sehingga cabang Kabupaten Malang nanti akan berkembang pesat dengan kegiatan-kegiatan cabangnya, kan bisa bikin LKK, bikin senior kos, bikin LK2, bahkan nanti bisa kerjasama dengan Badku untuk bikin LK3A. Itu aulanya kita siapkan yang lebih representatif, terus ada kamar-kamarnya, dapurnya juga lebih layak. Nanti tempat yang ada sekarang kita jadikan perpustakaan, menjadi pusat kajian, diskusi-diskusi yang lebih eksternal gitu loh. Karena itu yang juga menjadi tujuan kita kan, di samping ada pengkaderan juga ada diskusi-diskusi eksternal yang lebih serius, misalnya kajian-kajian yang lebih serius persoalan ekonomi, hukum, kemasyarakatan, politik dan sebagainya gitu loh. Jadi ke depan saya harapkan dukungan teman-teman semuanya, kita akan kembangkan Geraha Yakusa sehingga nanti Geraha Yakusa benar-benar menjadi satu tempat yang dijadikan pusat pengkaderan dan menjadi tujuan adik-adik khususnya HMI untuk melakukan diskusi-diskusi dan pengkaderan. Tapi yang paling penting sebenarnya tempat ini karena sudah salah menjadi Geraha Yakusa. Ini kan istilah Geraha Yakusa dari teman-teman kan. Iya, dari teman-teman HMI sendiri. Padahal saya sebenarnya kan pengen tempat ini terbuka. Bukan hanya HMI, adik-adik yang dari PMI, dari GMNI, dari PMKRI, semua organisasi bisa mengadakan kegiatan ini. Bahkan kalau adik-adik tahu selama ini kan kegiatan-kegiatan sini kan sering saya ngundang pemuda Pancasila, Ansor, PMI dan sebagainya mengumpul sini. Jadi ini menjadi pusat pertemuan dari seluruh organisasi kemahasiswaan, kepemudaan dan sebagainya. Nah ini yang ke depan nanti akan kita lebih seriusi. Bahkan nanti kalau benar-benar cabang Kabupaten Malang segera terbentuk, maka cabang itulah yang saya harapkan menjadi tuan rumah di sini untuk kegiatan-kegiatan mengkonsolidasi potensi-potensi generasi muda di Kabupaten Malang, Malang Raya, Jawa Timur gitu loh. Nah, nanti kan banyak teman-teman saya yang menteri, yang DPR, yang guru besar, kita undang nanti diskusi dengan mereka ya kan. Iya. Kalau nanti misalnya cabang Kabupaten Malang bikin LK2, penceramah nasional tinggal saya telepon saja. Teman saya semua kok. Yang hebat-hebat tuh teman saya semua gitu. Ayo kita ini gitu loh. Di samping mereka memang penasaran dengan tempat ini, ada forumnya gitu loh. Ada forumnya gitu loh. Bahkan tadi misalnya Adinda Irawan tuh kan Komisi 2 DPR RI, salah satu mitra kerjanya Mendagri ya kan. Saya bilang, Adinda kalau lagi rapat di Komisi 2 ketemu Mendagri sampaikan salam hormat saya karena saya kenal. Tadi telepon saya, Bang, sudah saya sampaikan kepada Pak Mendagri. Nanti habis bulan-bulan Januari kita ajak nanti Pak Mendagri ke Malang, kita siapkan forum untuk beliau gitu. Itu salah satu contoh kayak gitu jaringan-jaringan yang kita miliki dan ke depan harus kita jaga sehingga kehadiran beliau-beliau itu nanti bisa memberikan ruang kepada adik-adik untuk bisa berinteraksi dengan tokoh-tokoh nasional di tempat ini. Ya, ini yang menjadi sesuatu yang tidak banyak dimiliki oleh orang, Bang. Jaringan, terus pengalaman yang sangat luar biasa. Apalagi ini kan rencana Abang ini sangat luar biasa dan ya motivasinya juga sangat luar biasa untuk terus memproduksi kader-kader terbaik untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan. Lah, Bang. Ini kan Abang sekarang di Malang nih, udah lama nih, berarti Mas atau masih ke Jakarta aja, Bang? Saya masih sering ke Jakarta. Tapi stay-nya lebih banyak di Malang. Di sini. Ini bahkan ke depan mungkin akan lebih sering ke Jakarta lagi. Iya. Ini Bang, yang jelas kan Malang ini juga membutuhkan lah pikiran-pikiran, pengalaman tokoh-tokoh seperti Abang. Kalau untuk Malang sendiri, Bang, kondisi dan situasi pergerakan kepemudaannya itu menurut Abang seperti apa sih, Bang, untuk Malang sendiri? Saya kira kalau bicara soal dinamika gerakan, terus kondisi kemahasiswaan kepemudaan, problem ini umum secara nasional, bukan hanya di Kabupaten Malang. Memang era milenial ini, era-era sekarang ini menjadikan teman-teman semakin malas sebenarnya, malas baca buku, malas diskusi dan sebagainya gitu loh. Maka saya kan selalu bicara kan sama teman-teman jauh di bawah saya itu, bahkan saya keras kan kalau udah bicara kan pentingnya diskusi, pentingnya pertemuan-pertemuan, pentingnya baca buku dan sebagainya. Karena saya tetap berkeyakinan bahwa
pemimpin itu memang harus dibentuk. Pemimpin itu harus disiapkan. Caranya dengan apa? Ya pelatihan-pelatihan itu. Kita berikan ruang mereka untuk melakukan interaksi, silaturahmi dan sebagainya. Kalau teman-teman sering baca status saya, kan saya sering istilahnya nulis misalnya jaga silaturahmi, peduli dan berbagi. Itu kan maknanya luas kan. Silaturahmi itu dimensi sangat luas ya kan. Orang yang rajin silaturahmi itu akan panjang umur, dimudahkan rezekinya dan sebagainya. Peduli itu ya memang ya kita harus sebagai manusia sosial, kita harus punya kesalahan sosial itu apa? Ya kalau kita ada hal yang bisa dibagi, kita bagikan ke orang gitu. Masa kita lihat ada orang-orang tidak mampu di sekitar kita, kita diam saja. Itulah kepedulian. Tapi ya tergantung kemampuan kita. Tapi ya karena kita punya sikap seperti itu, kalau kita punya teman yang lebih hebat, lebih kaya, ya kita dorong mereka untuk lebih peduli lagi. Kan caranya banyak. Berbagi ya tadi itu peduli dan berbagi kan satu istilah yang menyatu gitu loh. Kembali ke Kabupaten Malang. Saya alhamdulillah ya tempat ini diskusi ini kan diikuti itu kan khususnya yang kuliah di Malang kan bukan adik-adik dari Kabupaten Malang aja, hampir dari seluruh Indonesia banyak kuliah di ini. Bahkan LK-LK yang dilakukan di Geraha Yakusa kan hampir diikuti oleh adik-adik dari seluruh penjuru nasional yang ada dari Aceh, dari Medan, dari Papua, dari NTT dan sebagainya. Kita harapkan nanti ke depan mereka-mereka ini akan tumbuh menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Kalau Fahmi ikuti misalnya debat-debat di TV yang diikuti kontestan pilkada di berbagai daerah, saya lihat banyak sekali calon-calon kepala daerah ngomong nggak bisa, tidak menguasai visi misinya. Ini kan problem kepemimpinan gitu loh. Nah, maka kita harapkan nanti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, adik-adik yang pernah diterpa pelatihan pengkaderannya di tempat ini, kelak mereka akan menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Maka saya kan selalu komunikasi saya lakukan, misalnya ada yang di Lembata, Flores Timur, Abi itu kan, sering saya telepon, gimana Adinda kabarnya, gimana Adinda, ya nanti mudah-mudahan ya mereka ke depan akan muncul sebagai pemimpin-pemimpin di masa depan. Nah, khususnya di Kabupaten Malang karena tempat ini, saya kan banyak juga beraktif di beberapa organisasi, khususnya di Pemuda Pancasila kan. Saya kan menjadi PP, ya, Bang? Saya kan menjadi sekretaris Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila. Saya sekarang sedang concern supaya teman-teman Pemuda Pancasila di kecamatan-kecamatan itu bisa tampil sebagai organisasi kepemudaan yang visioner, tampil sebagai organisasi kepemudaan yang punya cita-cita. Ya pelan-pelan kita lakukan diskusi, komunikasi dengan mereka sehingga mereka punya kiprah di tempat masing-masing. Ya, itu kita lakukan. Sehingga nanti kita harapkan termasuk di Kabupaten Malang ini ke depan akan muncul putra-putri terbaik untuk mengisi pos-pos strategis di Kabupaten Malang, baik di DPRD-nya, di eksekutif dan sebagainya. Kan seperti periode sekarang kan banyak sekali teman-teman yang bagus ya. Ada Mas Adeng kan, siapa itu Abdul Qadir ya. Ada Mas Yaul Haq, ada Sulham Mubarak, ada Alek Mubarak, Ini anak-anak muda yang saya tahu mereka punya potensi bagus, punya komitmen, punya potensi, punya pandangan, punya visi, punya cita-cita ya kan, otaknya juga berisi gitu loh. Nah, mereka inilah nanti untuk 5 tahun yang ke depan akan punya kesempatan untuk ya bisa maju di pilkada, bisa ya nyalon di dewan, bisa di provinsi atau ini. Juga ada Mas Husni Mubarak kan. Saya tahu karena saya punya pengalaman, punya jam terbang dalam hal dunia itu, saya tahu menilai orang-orang itu. Alhamdulillah periode-periode sekarang sudah banyak muncul tokoh-tokoh muda yang bagus dari Kabupaten Malang gitu. Dan ini on progress Bang ya. Iya. Mulai. Kalau ini Bang, tadi sedikit menyinggung pilkada nih Bang. Kalau untuk pilkada Malang seperti apa Bang? Soal pilkada kan sekarang misalnya Kabupaten Malang kan kontestannya ada ada Mas Gunawan, ada Pak Sanusi. Dua-dua tokoh ini saya juga kenal baik, kenal ini dan sebagainya gitu loh. Jadi yang paling penting menurut saya bagaimana pilkada ini bisa berjalan dengan baik, tidak ada gesekan, terus berjalan dengan damai sehingga nanti pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November ini berjalan dengan sukses, damai, dan tidak ada gesekan-gesekan yang terjadi di antara pendukung
paslon yang ada, sehingga siapapun nanti yang akan terpilih menjadi Bupati Malang itu adalah bupati kita semua, sehingga tinggal kita kawal, kita dorong supaya siapapun yang terpilih nanti itu akan menjadikan Kabupaten Malang sebagai kabupaten yang semakin maju, kabupaten yang semakin bersaing dengan daerah-daerah lain, tentunya juga menjadi kabupaten yang makmur sehingga rakyatnya bisa menikmati kepemimpinan Bupati untuk 5 tahun yang akan datang. Ya, ini menjadi hal penting ya, yang kemudian perlu menjadi catatan bahwa apalagi ini calonnya cuma 2, Bang. Pembelahannya kan nanti akan sangat luar biasa itu. Kalau tidak ada tokoh-tokoh seperti Abang yang menjaga stabilitas ini kan juga juga ini. 2 poros kan pendukungnya teman-teman kita semua. Ya, makanya kalau sama orang Gondang Legi ini kan. Makanya kadang-kadang kalau ada di media sosial, di grup-grup tertentu ada misalnya ada pertentangan, ada saling singgung yang menjurus kepada retaknya hubungan pertemanan, ya kita ingatkan satu-satu ya kan, bahwa pilkada ini adalah proses demokrasi, pesta demokrasi yang harus menyenangkan ya kan, dan menjadi ajang kontestasi yang beradab, cerdas, tentunya menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan semua masyarakat. Luar biasa sekali, Bang Muklis. Terima kasih banyak dan semoga harapan-harapan dan apa yang telah Bang Muklis lakukan selama ini dari cerita panjangnya tadi ini membuat kita semangat, Bang. Jadi Abang yang dari daerah ke Jakarta membangun jaringan yang sangat luar biasa, membuat kita para aktivis semangat, Bang. Kalau istilahnya Bambang Pacul itu, Korea ini semakin semangat kalau ada orang-orang seperti Abang ini. Karena ini yang menjadi motivasi, Bang. Kayak gitu. Oke, saya kira itu kawan-kawan semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bang Muklis. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Mantap. Selalu bermanfaat pada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.